semua lagi, saya bisa atau tidak, saya akan mencoba. Aduh, licin. Wah. Nah, kalau dari sortir itu ketemu nih, kayak ikan-ikan yang nggak bisa dipakai tuh kayak gini. Misalnya, dia udah lama dan dia udah lembek, itu nggak bisa dipakai. Serelimo. Enak? Kok bisa rasanya kayak gini, Bu? Indonesia, kekayaan tradisi dan budayanya telah menghipnotis dunia. Inilah salah satu tradisi permainan rakyat masyarakat Buleleng yang lahir dari cerita sejarah peperangan Kerajaan Buleleng melawan Kerajaan Belambangan di Jawa Timur. Jadi kalau ngomongin soal Indonesia dan permainan tradisionalnya emang nggak ada habisnya. Salah satunya menggoak-goakan ini. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak ada batasan dalam permainan ini. Anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua boleh ikut serta. Semakin banyak peserta, maka semakin seru dan menarik permainan tradisional ini dilaksanakan. Kita lihat ya, cowok semua lagi. Saya bisa atau tidak, saya akan mencoba. Megoak-goakan sendiri terinspirasi dari nama burung gagak yang dipercaya gagah berani dan ketika terbang berkelompok saling melindungi. Cara permainan ini cukup sederhana. Tugas raja yang paling depan adalah menangkap pemain paling belakang di barisan. Sedangkan tugas pemain yang berada di barisan paling depan tentu saja melindungi ekornya. Oke, sudah kami sudah bayar ya. Ya, sudah. Oke, nanti Mbak bayar di sana aja. Jadi kalau Boleh, silakan. Jadi kalau udah dapat ekornya, kita boleh minta apa aja dan langsung dikasih. Kali ini, Mas-masan, saya dapat buah. Ya. Boleh. Oke. Ya, saya jadi raja yang berbagi bersama masyarakatnya. Ya, rajanya pasti nggak suka pisang ya. Mbak, Ya, mau jadi ekornya nggak? yang dikejar. Ya, biar dapat sensasinya. Boleh. Saya carikan raja cewek juga. Boleh. Ratunya, oke? Oke. Saya ketangkap sama rajanya. Deh, udah deh, kita sudah selesai berarti. Rondeng ini lumpur-lumpur semuanya sampai muka. Ekornya digendong. Selain untuk seru-seruan dan telah menjadi tradisi, permainan menggoak-goakan ini juga kental nilai sportivitas dan kerjasama. Ternyata dijatuhi. Ujung-ujungnya. Makasih, Labi. Meskipun cukup menguras fisik karena harus lari-larian di lumpur, namun kebersamaan dan keseruannya bikin ketagihan. Kita mau lanjut lagi sekarang
mau jaga barisan. Lihat kepemimpinan seperti apa. Karena banyak banget orangnya. Untuk menjaga kelestariannya, permainan berkelompok ini selalu digelar setiap tahun. Tujuannya tak lain adalah untuk menghormati jasa Ki Barak Panji Sakti yang merupakan raja pendiri Kerajaan Buleleng. Setelah ini kita makan-makan ya. Ikuti jejak saya, jejak. Pas makan ini udah nikmat aja gitu ya. Belum selesai nih, keseruan bersama masyarakat Desa Panji. Nah, ini dia ayam betutu guling khas dari Buleleng. Di tengahnya ada sambalnya. Tengahnya ada sambalnya ternyata. Masuk Wah, di tanah sayur. ada sayurnya juga. Ya. Jadi ini udah lengkap semuanya. Masyarakat percaya bumbu rempah akan lebih meresap ke daging ayam dengan cara pengolahan seperti ini. Ya, ini dia. Berat banget. Ayam guling betutu khas Buleleng udah matang. Sekarang kita mau makan dan menikmati kenikmatan makanan ini. Rasanya itu kaya banget. Ada bumbu bawangnya, terus ada itu jadi pedes tapi enak banget. Jadi cocok banget nih kalau dimakan. Habis main mengguak-guakan langsung makan ayam guling betutu. Ternyata memang bukan isapan jempol semata. Bumbu rempah memang lebih menyerap ke daging ayam. Ikuti jejak saya, jejak Petualangan saya di Bumi Panji Sakti Buleleng masih berlanjut. Pagi ini saya dan Pak Ketut mau ngambil ikan di Tejakule. Karena pagi-pagi itu banyak sekali ikannya, jadi ini waktu yang pas untuk kita ambil ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pencarian ikan awan atau tongkol kali ini tidak jauh dari bibir pantai. Alasannya tak lain adalah wilayah perairan laut di bagian utara Pulau Bali merupakan laut dalam. Selain itu, di sini juga banyak terdapat rumpon ikan tongkol. Ini pemandangannya bagus banget. Saya bisa menikmati pagi yang indah. Dan itu Gunung Renjani aja kelihatan dari sini. Tapi memang memancing tuh kayaknya butuh kesabaran ya. Jadi saya sudah tunggu dari tadi, belum ada ini ikannya muncul. Daripada saya diam-diam aja, mending saya bantu beli Ketut. Mau bantu dulu ke belakang. Beli saya bantu ya. Sudah hampir 2 jam perahu terus berkeliling untuk mencari keberadaan ikan buruan. Namun belum menandakan hasil. Banyak faktor alam yang mempengaruhi ikan mau makan atau tidak. Selain arus yang berhenti, suhu air yang lebih dingin dari biasanya juga akan membuat ikan lebih memilih untuk tidak makan. Wah, udah digulung-gulung aja nih Beli, ininya. Ini udah nggak ada ikannya ya Beli? Iya. Udah nggak. Ikannya udah nggak mau makan lagi. Ikannya udah nggak mau makan. Mungkin belum rezeki kali ya. Sama tadi tuh di sana juga ada kapal nelayan banyak, tapi ini sudah menepi semua karena memang sudah kesiangan juga. Jadi ikannya udah emang nggak mau makan. Tapi bersyukurnya di sini tuh masih ada masyarakatnya udah punya stok
ikan yang bisa dibikin jadi pindang awan. Sekarang kita mau menepi dan kita mau bikinin pindang awan. Ayo beli. Meskipun tadi kami gagal mendapat ikan segar, bukan berarti stok ikan tongkol untuk diolah menjadi pindang awan juga kosong. Nah, sekarang saya sama Bu Ayu dan Bu Lu mau bikin pindang awan. Ini dia bahannya. Setelah ini kita mau sortir dulu, kemudian lanjutin prosesnya lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pembuatan pindang awan dari desa Tejakula memang sudah terkenal. Jadi nelayan-nelayan dari daerah lain pun sering menyetor ikan tongkol mereka ke sini. Nah, sekarang kita mau coba belajar sortir, dan sortirnya itu berdasarkan ukuran. Ada yang besaran lagi nggak, Bu ya? Ah, ini dia. Beda kan? Ada 3 ukuran ya kurang lebih ya, Bu. Nah, kalau dari sortir itu ketemu nih, kayak ikan-ikan yang nggak bisa dipakai tuh kayak gini. Misalnya dia udah lama dan dia udah lembek, itu nggak bisa dipakai. Berarti dia udah nggak segar, itu juga menentukan mutunya, jadi kurang bagus. Pindang sendiri merupakan salah satu cara pengawetan ikan tradisional dengan cara perebusan dan pengasinan. Cara seperti ini bisa membuat daging ikan awet selama 5 hingga 7 hari. Menangis. Wah, asap banget, panas juga. Iya, Bu. Waduh. Ini namanya menangis tanpa alasan ini. Nih, Bu. Supaya terendam secara keseluruhan, bagian atas ikan harus ditindih menggunakan batu. Nah, memang ini dipakainya masih tradisional banget, masih pakai kayu. Dan titik didihnya ini kira-kira 70 sampai 100 derajat Celcius biar ikannya matang sempurna. 30 menit menjadi batas standar waktu perebusan. Jika kelamaan, daging ikan akan menjadi lembek dan lunak. Sedangkan jika terlalu cepat, pengasinan ikan tidak akan merata. Sekarang kita mau ngambilin yang ini udah mateng. Aduh, panas banget. Satu aja. Oh, panas. Panas, panas, air panas mau lewat. Air panas, air panas. Ini aromanya sudah terasa sekali ikannya. Harum. Nah, karena ini sudah bisa dimakan, saya pengen cobain, boleh Ibu? Ya, boleh dicobain sedikit-sedikit. Saya mau cobain. Enak, asin-asin gitu ya, Bu ya? Makin gurih. Ya, ciri khasnya kan asin ya. Asin, enak, gurih. Wah, juara ini. Meski sudah matang dan bisa dimakan langsung, tapi masyarakat Tejakula memiliki bermacam olahan khas berbahan dasar pindang awan ini. Nah, ini udah matang, tapi kata Ibu Ayu katanya ini bisa diolah lagi dengan bumbu serelemo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum digoreng, lebih dulu daging ikan harus dibersihkan dari duri dan tulang di dalamnya. Jadi nanti ketika makan, sudah tidak repot lagi untuk menikmati dagingnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini bumbu-bumbunya cukup sederhana nih. Ada cabai merah, ada cabai kecil, terus serelemo. Itu tuh karena ini pakai terasi. Jadi di sini sere itu artinya terasi dan ini dia lemonya. Ini masih diulek-ulek sampai dia ini ya. Bumbu pindang awan serelemo pada dasarnya hampir sama dengan bumbu sambal terasi. Nah, ini nih yang bikin enak. Sambal Jadi sambalnya ini tidak digoreng tapi dikasih minyak panas. Penggunaan minyak kelapa membuat sambal serelemo jadi lebih sedap aromanya. Wow, ini yang bikin makin nikmat, makin seger.
Makin nampol, pokoknya enak aja gitu ya Bu ya. Nggak sabar nih. Wah. Jadi lapar ya. Iya jadi lapar Bu. Ibunya tahu aja nih lagi lapar. Inilah keistimewaan Pindang Awan Serelemo. Cuma bisa kita nikmati jika bertualang ke Buleleng. Saya mau cobain untuk pertama kali pakai ininya dulu deh. Ini dia, pindang dengan bumbu serelemo. Enak? Kok bisa rasanya kayak gini Bu? Enak. Rasanya tuh segar karena ada jeruk limonya, tapi terasinya juga enak. Enak ya. Nah, setelah tadi ikutan proses pembuatan pindang awan sampai sekarang makan hasil olahannya, pindang awan ini bisa dijadikan berbagai macam hidangan. Salah satunya ini nih, bumbu serelemo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Dewata memang tak pernah lepas dari pesona tradisinya. Salah satunya tentu saja gebuk ende ini. Ini adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Buleleng yang adalah gebuk ende. Dan di belakang saya ini pas banget lagi dilakukan gebuk ende. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gebuk ende ini sebenarnya berasal dari daerah Karangasem. Namun eksistensinya juga sangat terkenal di Buleleng karena dibawa oleh para perantau dari kabupaten tetangga. Tradisi ini memang hanya untuk dimainkan kaum laki-laki karena tingkat resiko yang sangat tinggi. Nah, jadi ini tradisi gebuk ende yang dimiliki oleh masyarakat Buleleng. Ini adalah salah satu cara tradisi untuk meminta hujan turun. Waduh, ini sengit sekali gebuk endenya. Dalam permainan satu ini juga harus didampingi oleh wasit dan sesepuh yang paham dengan pengobatan tradisional. Karena jika terjadi kecelakaan karena pukulan dari lawan bisa langsung ditangani. Ada yang kena, Pak? Iya, Tangannya ketika tangan sudah kena dia tidak bisa Nggak pegang. bisa pegang. Barusan lagi. Jadi kalau sudah itu langsung nggak bisa pegang Barengan dia, lagi. Karena udah kena itunya sakit. Kan rotan ya Pak ini. Iya, rotan. Ini Pak, aduh, ini harus diobatin ya berarti. Ya, Oh, jadi ini obat kita tradisionalnya. ada obat tradisionalnya. Jadi kalau untuk luka yang seperti ini kita pakai daun kerasi atau Daun kasih. daun amla. Untuk stamina-nya karena dia capek, kita ada buah amla. Coba aja nanti untuk Jadi- menghilangkan rasa capek. Bisa Pak? Bisa dikunyah itu. Dikunyah aja. Nah, Tidak ada efek samping ya Pak berarti? Tidak ada. Coba. Ini buah yang ada di perbukitan Batu Kursi. Luar biasa pahitnya. Pahit Pak. Terus aja kita kunyah. Kalau Pahit banget. udah itu menghilangkan rasa capek. Pahit banget Pak. Nggak Nanti lain kuat rasanya Pak. dia. Daun kerasi sendiri dipercaya memiliki antioksidan yang tinggi, sehingga mampu mempercepat proses penyembuhan luka luar atau lecet. Nah, jadi kalau sudah ada yang kena langsung berhenti. Kayak beli ini tadi kena di mana beli? Ini sampai luka. Sampai luka. Perih beli? Aman beli? Man. Aman. Aman. Masih dibilang aman. Sudah biasa katanya. Jadi dalam tradisi gebuk ende ini pemainnya tidak boleh satu pasang. Harus ada beberapa pasang untuk menjaga tenaga dan stamina para pemainnya. Seperti yang ini. Wajar memang jika permainan ini harus dilakukan secara bergiliran. Stamina fisik benar-benar dituntut untuk bisa memainkannya.
Masyarakat Pemutaran Buleleng sering menggelar gebuk ende di Bukit Kursi. Selain panorama alamnya yang memukau, di sini juga banyak ditumbuhi pohon ambla yang daun dan buahnya memiliki peran penting bagi pemain gebuk ende sendiri. Oh, di bawah sini. Ambil di bawah lagi karena udah habis di atas. Jadi, kalau ini dipakai untuk penambah stamina, sedangkan nanti daunnya dipakai untuk mengobati luka. Pohon ambla sendiri memang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Tanah berbatu dan lahan yang miring menjadi habitat tanaman obat ini untuk tumbuh. Ini udah ya, Pak? Iya. Udah belum? Nah, ini dia buah dan daun ambla. Sekarang sudah semuanya, ini sudah beres dan biasanya dipakai untuk jadi stok ya, Pak. Stok biar kalau ada tanding atau latihan lagi udah ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rahajeng Nyanggreh Rainan Galungan lan Kuningan yang adalah selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sekarang saya sama bapak-bapak di sini mau cari bahan pembuatan penjor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya ke Kabupaten Buleleng di Bali Utara kali ini cukup spesial karena bertepatan dengan salah satu hari besar keagamaan masyarakat Hindu Bali. Sehari sebelum Hari Galungan, masyarakat biasa menyebutnya penampahan galungan. Di mana pada hari ini, setiap orang sibuk untuk persiapan menyambut Hari Galungan. Ini ya. Lihatnya dari mana, Pak, bagusnya? Jadi kita memilih bambu itu yang ada ujungnya melengkung itu untuk menaruh sampian penyornya nanti. Jadi bambu yang bagus itu dipakai untuk nanti jadi tempat taruh sampian. Sampiannya. Sampiannya tuh kayak dekorasi untuk merayakan Galungan dan Kuningan. Tidak ada ketentuan khusus jenis bambu apa yang bisa dipakai. Syarat utamanya adalah bagian ujung bambu harus melengkung dan menjuntai ke bawah. Oke, sudah. Sekarang kita mau angkat bersama-sama. Oke, siap, Pak. Oh, ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana dulu. Atur posisi. Wah, Bang. Saat penampahan galungan seperti sekarang ini, kebutuhan bambu dan janur di Bali cukup tinggi. Selain janur dari pohon kelapa, masyarakat juga biasa memakai janur dari pelepah pohon aren. Oke. Sampai sini ya. Aduh. Nah. Sudah selesai bambunya, sekarang kita mau ambil daun ambu yang adalah daun enangnya. Ambu atau umbut batang daun enau yang dipilih tentu saja yang masih kuncup, supaya lebih mudah saat dibentuk nantinya. Nah, berhubung ini tinggi ya, Pak. Berapa meter, Pak? Kurang lebih 8 meter. 8 meter, dan kayaknya tangganya cuma bisa 1 orang, jadi Iya. Bapak Ketut yang naik ya, Pak. Iya. Saya tunggu di bawah Iya, iya. saja. Oke, Pak, silakan, Pak. Iya, iya. Hati-hati, Pak. Tinggi banget. Yang itu ya, Pak? Tinggi banget. Tuh, namanya ambu. Ternyata bukan yang ada itu daunnya, tapi yang diambil itu puncuknya itu. Jadi selama ini saya kira daunnya, tapi ternyata puncuknya itu. Perlengkapan utama pembuatan penjor sudah siap semua. Sekarang saatnya untuk mulai membuatnya. Nah, ini dia bahan untuk bikin penjornya, ambunya yang sudah kita ambil tadi. Jadi langsung kita mau bikin ya, Bli? Ya. Oke. Iya. Bisa, Bli? Maju. Coba. Untuk menyelesaikan satu penjor, butuh waktu yang cukup panjang dan harus dikerjakan dengan cepat, karena sudah harus berdiri sebelum hari raya keesokan harinya. Setiap motif juga memiliki makna sendiri-sendiri, jadi nggak boleh sembarangan pembuatannya. Jadi hari ini adalah hari penampahan galungan. Nah, biasanya di sini itu
tugas untuk mempersiapkan bumbu lawar adalah tugas laki-laki, sedangkan yang perempuannya membuat dekorasi penjor. Wah, Pak ini udah menjadi ya? Sudah. Salah satu keunikan kuliner khas Bali ini adalah semua bahan-bahan dicincang halus, termasuk bumbu-bumbunya. Jadi biar makin nikmat, harus pakai tangan, biar bumbunya semua meresap secara sempurna dan enak. Salah satu tujuan lawar dicincang adalah supaya serat daging dan bumbu lebih terjaga. Selain itu, lawar akan tetap kering sehingga tidak mudah basi. Sekarang saya mau cobain lawarnya. Coba ya. Enak. Dia bumbunya tuh meresap secara sempurna ya, Pak. Terus juga kaya karena ini semuanya rempah-rempah di dalam sini. Nah, udah nih ya, berarti beli, Pak? Sudah. Oke, berarti kita boleh antar ke yang lagi bikin penjor ya, Bu? Iya. Oke, siap. Ayo beli. Ini beli. Oke, makanan datang. Ini dia. Nih, pas banget kan? Hujan-hujan sambil bikin penjor, makan lawar. Wih. Ini dia. Jadi lawar ini adalah makanan tradisional Bali yang biasanya dibikin atau dimasak ketika hari-hari upacara besar, seperti Galungan dan Kuningan serta hari-hari besar lainnya. Ini ornamen-ornamen buat penjornya. Jadi ini kita lagi buatin ornamen-ornamen atau dekorasi penjor yang tadi diambil dari ambu. Terus ini ada nggak satu aja bentuknya nih, ada ini namanya gelang-gelang. Gelang-gelang. Di depannya. Terlihat cukup mudah untuk membuat dekorasi untuk penjor. Tapi jika tidak terbiasa, bisa-bisa janurnya rusak dan sobek semua. Nah, setelah semua pernak-pernik ini jadi, biasanya langsung digantung di bambu yang tadi kita sudah ambil sehingga namanya sudah menjadi penjor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau kemarin kita sudah ikutan penampahan, hari ini adalah hari H Galungan. Dan saya di sini mau melihat prosesi galungan tersebut, yang adalah Dharma melawan Adharma. Artinya, kebaikan melawan kejahatan dan kebaikan yang menang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di hari Galungan, semua masyarakat Hindu Bali berkonsentrasi untuk sembahyang dan memanjatkan doa. Pura keluarga menjadi tempat awal berdoa. Sekarang lagi sembahyang dan juga ini saya lagi ngeliatin yang lain lagi sembahyang. Dan persiapannya memang satu keluarga sebelum nanti ke pura dalam. Jadi ini dari pulang keluarga dulu. Suasana hikmat benar-benar terasa. Tidak ada suara terdengar selain dari pemimpin doa. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar ada di sini dan semuanya keluarga. Lap kepala. Oke. Basah-basah. Setelah diaturin. Apa-apa. Jadi ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, tanda bakti kita juga.